Surabaya karena kita punya lagu sendiri. Akhirnya kita mau coba melangkah ke Jakarta untuk major label ya. Keliling-keliling ke sana udah. Coba-coba nih ya. Coba-coba. 2006 kita rilis album pertama Hamindalit itu. 2007 kita rilis lagi. Ya, apa? 2007 atau 2006? 2007 ya pertama itu. 2007. Hamindalit apa ya? Hamindalit itu sebetulnya tokoh kartun yang ada di Surabaya. Waktu saya kecil itu ada namanya komik ya, komik kartun lah. Namanya Hamindalit, penyihir jenaka. Lah nama itulah kita ambil pakai dari jadi band kita. Oh, nama band. Ya, jadi band kita udah namanya. Ini udah indie label atau nyari? Di Surabaya kita indie. Terus sekarang akhirnya kita berangkat ke Jakarta itu major label. 2007 saya rilis albumnya. Albumnya namanya judul Kerjaan Hati. Bukan apa namanya? Lihat Aku albumnya. Ada di YouTube kok itu. Udah. Musisi beneran berarti ya? Sudah major, klipnya sudah ada, lengkap sudah. Band sana sini ngeband sana. Terus saya sampai 2011. Saya di Jakarta terus, 5 tahun di Jakarta ngeband sana terus sini terus. Udah promo sana sampai masuk TV lah, di TV lah pada saat itu. Sampai kemana-mana sudah. 2011 saya pulang Surabaya ya, kita pulang ya Surabaya. Udah mulai kerja, kita sudah kerja. Ini secerita akhirnya ya. Kita kerja di otomotif. Akhirnya kita kenal dunia otomotif, mencintai marketing. Saya lanjutin kuliah, lulus kuliah udah. Ngeband berhenti sudah pada saat itu. Berhenti, cuman iseng-iseng aja major labelnya, ngebandnya udah berhenti total. Habis itu ceritanya itu adik saya almarhum Torik namanya. Ya. Di tahun bukan Torik dulu ya? Soraya dulu ya, adik saya perempuan sebetulnya. Adik saya perempuan di tahun 2015 di bulan Februari. Itu rame-rame itu ISIS. Ingat ya? Waktu itu 2014 kan, 2014 deklarasi mereka nih, ya kan? Di Suriah sana nih. Deklarasi kekhalifahan. Paham ya? Saya nggak tahu sama sekali anak band saya. Saya udah nggak perhatian, saya nggak pernah ikutan jaringan dimanapun. Ngaji-ngaji di mana, taklim saya nggak ada sama sekali. Murni saya anak band beneran. Musisi, artis ya benar-benar. Yes. Terus saya memang pebisnis, otomotif saya. Memang pebisnis saya udah nggak perhatian. Nah, saya kagetnya itu waktu adik saya perempuan berangkat bareng suaminya. Ingat nggak waktu kasus 2015 16 orang hilang di Turki? Iya. Ingat kan? Iya. Itu jadi berita headline news luar biasa pada saat itu. Itu adik saya perempuan dan anak-anaknya dan suaminya. Itu adik saya salah satunya dan suaminya. Satu keluarga itu. Satu keluarga mereka. Berapa orang tuh berarti? 16 orang. Jadi adik saya itu yang keluarga ya. Suaminya 5 orang. 5 orang. Ya, anaknya dari 16 itu 5 orang. 5 orang lah. Berangkat mereka hilang memang, ternyata mereka berangkat ke sana. Sorry, ini Soraya Abdullah yang bukan Soraya Abdullah. Bukan. Tapi yang adik saya namanya Soraya. Oh, dulu kan sempat ramai Soraya Abdullah yang. Iya, tapi bukan Soraya Abdullah. Bukan. Oke. Lanjut. Salah orang ternyata. Hilang nih 2016 ya. Hilang. Udah nggak ada kabar. Hilang nih. Udah keluarga bingung dong. Otomatis kan 3 bulan kemudian mereka mengabarin bahwa mereka udah sampai Suriah, mereka gabung sama ISIS. Diceritain lah semua keadaan di sana. Bahwa mereka itu memang dibiayain lah, semuanya lah ya, cerita-cerita yang ada di media sosial dong, ya kan? Kayak begitulah ceritanya. Adik saya Torik ini tergerak lah hatinya untuk berangkat. Nah, dia berangkat ini di 2015 Oktober ya, gitu ya. Berangkat akhir tahun di bulan Oktober. Berangkat dia sendirian. Nggak ada temennya. Jadi nggak cerita sama kita. Tahu-tahu ngilang aja nih orang. Ini anak hilang aja. Tahu-tahu telepon saya itu sudah ada di Suriah. 3 bulan kemudian. Ya Allah. Nah itulah, dari situlah akhirnya ceritain semua sama dia nih. Cerita orang tua gimana? Orang tua juga kaget. Dia cuma gimana? Udah hilang orangnya. Anaknya udah ngilang. Ya udah kaget semuanya. Satu keluarga ini kaget semua. Tapi kita terus setiap hari itu Torik itu telepon saya. Bahwa dia bilang, demi Allah di sini tuh syariat Allah tegak. Dibiayain lah, beginilah. Yang saya sama Uzair anak band ya kan. Aduh. Ya tau lah anak band bagaimana kan. Kehidupannya bagaimana. Waduh. Ngobrol lah sama keluarga nih. Gimana, begini. Kita mutusin berangkat. Kita jual semua aset ya kan. Satu keluarga. Saya sama istri sama anak saya masih 2 pada saat itu.
Gus Dur masih belum nikah pada saat itu. Belum nikah. Ibu saya, bapak saya almarhum, kakak saya, suaminya sama anak-anaknya dibawa semua. Oh, berangkat Total semua nih. 14 orang kita berangkat gengnya. 2016 Februari. Karena ajakan Torik nih dan ipar saya dong di sana sama adik saya perempuan kan, karena ya 2016. situasi di sana gitu loh. Memang 2016 bulan Februari kita berangkat. 2016 Februari betul. Karena kita tetap terus dikasih hadis yang ini nih, apa namanya? Akhir zaman, tentang Akhir akhir zaman, tentang akhir zaman lah. Tentang negeri Syam. Tentang negeri Syam, kemuliaan negeri Syam lah. Oh, saya orang nggak tahu apa-apa kan. Waduh, ini nih istilahnya kayak cuci dosa. Tapi apa yang bikin tergerak mau banget gitu mau berangkat masjid? Sebenarnya bukan apa? tergerak Apa? berangkat untuk gabung dengan ISIS, enggak. Kita Tapi buta soal ISIS, kita Buta. nggak ada urusan di ISISnya. Cuman kita ya pengen bertobat aja. Ya, Daripada apalagi karena di informasi Indonesia dari tuh adik saya kan, karena syarat Allah tegak di sana makmur lah, dibiayain lah semuanya. Wah, tergerak dong saya. Ayo berangkat yuk, Bismillah. Ya udah, aset rumah jual semua nih, mobil jual semua nih. wah, Usaha dijual saya semua di jual semua, selesai. Berangkat kita. Truk. Kita di Istanbul berangkat Turki. tanpa jalur siapapun saya. Nggak ada jalur siapapun. Saya jalurnya cuman sama adik saya, karena masuk sana itu harus ada penjamin ya. ya, Harus ada penjamin. Kalau nggak ada penjamin di sana nggak bisa masuk, nggak boleh. Dikira mata-mata kita nanti kan. Ya udah, karena penjamin adik saya dong sana. Oke. 1 bulan saya di Istanbul, adik saya meninggal karena drone. Torik ini di Suriah. Kenapa? Kena drone. Karena drone. Meninggal dia. Tembak drone. Ditembak sama drone. Oh. Waduh. Jadi penjamin saya nggak ada dong. Udah. Lontang-lantung saya di sana. Saya nggak mau pulang Indonesia. Saya Masih di bener-bener nggak posisi pulang. masih di Masih di Istanbul. Di Istanbul. Saya nggak mau pulang. Saya bawa sana bawa duit banyak kan. Udahlah, nggak usah pulang dah. Tinggal 1 sana. tahun saya sampai mau usaha di sana. Oh, Sampai anak saya nomor 3 laki-laki itu lahir di sana, di Turki nih ya. di Turki. Lahir sesar kan anak saya di sana yang nomor 3. Udah 1 tahun pas ya. Rame penggerebekan di apartemen. Saya belum pernah jalan aja ke perbatasan, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Jadi saya ditangkap di Istanbul, di daerah campnya itu, bukan di camp ya, di apartemen daerah Sefakoy. Berarti belum nyebrang nih. Belum ada, saya nggak Mas ada. Uzair juga belum nyebrang. Sama orang satu keluarga. karena kan di pintu penyeberangan udah ditutup, Ditutup pada saat nggak itu. bisa. Udah. Apalagi bawa keluarga, bawa orang tua, bawa anak kecil, Susah. susah. Belum nyebrang nih ya. Belum sama Jadi sekali. masih di Istanbul ya. Masih Stay di di Istanbul. Istanbul selama 1 tahun. Jadi istilahnya saya tunggu panggilan lah. Nunggu panggilan lah, karena adik Karena saya nggak ada udah meninggal, penjamin nggak ada itu penjamin. tadi. Ya udah diem saya, mau apa saya Tunggu nggak ada pintu akses ke terbuka. sana. Nunggu pintu terbuka aja, gimana, nggak bisa Jadi jalan, selama setahun itu ngapain Mas? nggak ngapa-ngapain, ngabisin duit. Enak. Sampai lahir anak 1 di situ. Tapi memang masih nunggu harapan untuk Ya masuk. betul, tetap di sana pada saat Ketika itu ada di sana. ada harapan, betul sekali. Ketika ada di sana saya berharap banget untuk masuk, betul, benar-benar besar harapan saya. Pasti gerebek di apartemen, rame tahun 2016 itu awal itu ada 2016 bulan Februari ya. Februari 350 orang. Itu banyak Dipulang. WNI berapa orang? Banyak. Hampir 350 orang, 350 sekitar segitu lah. Banyak ya. dipulangin bersama-sama, deportasi saya. 2016. 2016 bulan. Anak saya masih Februari. merah itu, baru lahir itu ceritanya. Baru dari rumah sakit sesar. Ya Allah, masih baru 5 hari. Itu musim salju pada saat itu. Lagi badai salju di Istanbul. Nah, apartemen saya digerebek sama polisi sana, polisi Istanbul. Anak saya masih bayi, masih merah itu, nomor 3. Masih 5 hari. Terus terus digerebek. Digerebek, dimasukin ke penjara dong, Hmm. penjara di sana dong, penjara di sana di 2 minggu lah, penjara di polsek lah istilahnya, polsek di iya. sana, di daerah Bakcilar namanya. Bakcilar Istanbul itu udah perbatasan deket apa bandara Ataturk, bandara Ataturk. 2 minggu nih. 2 minggu saya di sana, deportasi saya Semua ya. semua. Bersama 300-an tadi WNI. Enggak, beda, Enggak. kita pisah sudah. Oh bisa. Terpisah, orang saya sama ibu saya udah terpisah, sama bapak Pokoknya saya totalnya udah itu ada terpisah. sekitar 300-an. Ya. 350-an. Berarti ada beberapa kloter Tapi nggak, deportasi. beberapa kloter. beberapa kloter. Barengannya berapa orang dari WNI? Kalau saya sendirian. Ada sekitar, enggak, bareng sama kita yang dideportasi itu ada sekitar 50 orang. Dan aku online kan. Iya. Kalau sama aku sendirian kan. Oh iya, beda, kita Enggak, pisah ya. ketika di... Oh, bisa di Saya deportasi bisa. pisah. Cuman ketika di Indonesia dipertemukan Ya, kan, di Indonesia tempat dipertemukan. pembinaan tuh di Ya, ada 50-an PTC lah. ya. Jadi ada beberapa kloter bener, 1, 2, 3 kloter kalau nggak salah, insya Allah ya. Ada 3 kloter. Kita kayak kloter pertama kayaknya. Kloter pertama pemulangan, deportasi. Termasuk yang awal-awal dari Yang awal-awal. 300-an itu ya. Betul. Itu waktu penggerebekan polisi apa alasannya tuh?
masih terkait ISIS juga kan? Ya pasti Daesh mereka bilang gitu ya kan. Dan memang karena overstay ya kita di sana kan. Saya tinggal ilegal di sana. Ilegal tinggal Ngeri ilegal juga ya, karena berani juga ya. visanya udah habis, udah setahun kan. Semua tuh sama berarti ya? Iya betul, semua begitu. Pulang lah kita ke sini. Memang pada saat itu undang-undangnya belum keluar. Akhirnya kita Untuk yang deportasi untuk ya. deportasi ya, undang-undang untuk yang memang deportasi, yang pemberangkatan hijrah ke sana itu belum keluar. Akhirnya kita cuman dibina di daerah legalisasi di dinas sosial ini. Dinas RPTC. sosial. Sampai sini tuh kemana? Langsung Ke dari dinas RPTC, sosial. dinas sosial kita. Kurang lebih 1 bulan lah. Kurang lebih 1 bulan kita di situ. Di Surabaya. Enggak di sini. Jakarta. RPTC Handayani. Handayani. RPTC Handayani. Di situ kita 1 bulan lah. Semua nih berarti. Semua. Ketemu di sini. Ketemu di sini. Saya ketemu di sini. Sama Bapak, Ibu, bapak saya, sama kumpul. Uzer ketemu di sini. Sudah Jedanya jauh nggak enggak, pemulangan di sini? beberapa hari kok, enggak nyampe seminggu. Enggak dilanjutkan ke proses hukum. Nggak dilanjutkan ke proses hukum. Ya, karena tidak ada Cuma dibina di ya dibina deradikalisasi akhirnya. aja. Di dinas sosial itu. 1 bulan lah kita di situ. Dipulangkan habis itu. Setelah dipulangkan, Ada berapa orang mas yang di Handayani itu? Ketika waktu bareng sama kita itu ada sekitar 50-an lah. 50-an orang. Oke. Itu semuanya dari Turki atau Dari Turki. itu bareng-bareng berarti ya? Iya. Nah, Bareng-bareng. saya bareng sama itu tuh yang ya. Si Siapa? Pak Ruli. Pak Ruli Rian Zeke yang melakukan bunuh diri di Filipina. Di dinas Oh, sosial gereja, bareng. gereja. Gereja di Filipina. Makassar, orang Makassar. Orang Makassar itu. Saya bareng di dinas sosial bareng mereka. Ketemunya di situ. Tapi di sana nggak ketemu, di Istanbul nggak ketemu. Jadi Pas ketemu di situ. sini, Pas di dinas pembinaan. sosial kita. Betul, pas pembinaan. Karena deportasi bareng. Memang ya bareng-bareng pengen ke sana ke ISIS pada saat itu. Oh berarti Pak Ruli itu juga nggak sempat nyebrang ya? Enggak. Sempet saya. Tangkap di apartemen juga ya? Iya, Di- kayaknya pas begitu. penggerbekan. Itu kan berarti kan yang penggerbekan Ya, mau penggerbekan nyebrang kan? apartemen, betul. Di dinas sosial tuh pembinaan tuh kayak apa sih mas? Kalau di ini berarti apa di bawah BNPT? BNPT. BNPT pada saat itu. Pembinaan 1 bulan tuh apa? Ya tentang Isinya. kebangsaan lah. Terus kita ada ngajinya lah, pengajian Cuman lah. gitu aja lah. Cuman itu aja. Sudah. Pulangin nih? Pulangin sudah. Lah saya nggak punya rumah sudah. Udah dijual semua ya? Jadi gembel. Jual semua. Lah kakak saya sama suami itu dideportasi duluan. Yang duluan? Ya, nggak yang bareng sama saya itu. Oh, Nah, kakak saya ini, mereka udah berangkat duluan. Pada saat saya 14 orang itu dipisah. Saya dapat kabar dari orang di Suriah yang memang mau perbatasan mau nyebrang. Dipisah lah karena kebanyakan orang. Saya dipisah sama kakak saya sama suaminya sama anak-anaknya. Lah kakak saya sama suaminya sama anaknya ini berangkat duluan ke perbatasan. Truk. Setelah 1 Tapi nggak bulan. masuk. Tapi nggak masuk, ditangkap di perbatasan. oh ditangkap di perbatasan. Ya, ditangkap di perbatasan langsung deportasi. Jadi udah pulang ke Indonesia duluan mereka. Setelah saya pulang dari RPTC dari dinas sosial, lah saya ke rumah kakak saya di Lamongan. Oh di Lamongan. Ya, di Lamongan. Cuma situ. 1 bulan lah. Cuma kurang 1 lebih bulan lah sebulan. di situ. Pulang lagi ke Sidoarjo lah. Itu berarti tahun 2016 masih? 2017. 2017 ya? 2017. Masuk ke 2017 itu sudah. Setelah Kerja itu? lah. Ya sudah saya kerja lanjut. Jadi Kerja. ini kan nggak ada rumah, nggak ada aset semua, nggak ada. Gimana mas? Hari-harinya itu seperti apa? Mulai kegiatan tuh gimana? Sampai saya jual itu ya. Di Lamongan saya jual itu buka warung sate. Sate ya? Ya, Bukan pecel lele kan? Bukan. bukan pecel lele. Saya buka warung sate lah. Gimana supaya bisa makan lah? Mau Iya, gimana? iya. Yang dari nol bukan nol lagi minus saya. Habis sudah. Akhirnya Uzair nikah sama orang Jakarta. Yes. Itu kenapa sampai saya ditangkap? Uzair ditangkap. Coba ceritain sih. Jadi sebulan setelah dideportasi, akhirnya saya menikah sama orang Jakarta. Setelah nikah 2017 ya, 2017. 2018 berangkat lagi saya sama istri. Tapi tujuannya bukan untuk berhijrah ya. Yang kedua ini berangkat dapat apa nih hadiah honeymoon lah. Oh bulan madu, Bulan dapat madu. trip ya? Dari bareng keluarga mertuanya. Bareng keluarga ke Roma, Turki, Paris. Oke. Setelah di Roma, Enak juga, kado honeymoonnya enak juga ya? Ya, enak deh. Saya paling jauh sih itu. Berangkat nih ke Eropa. ke Eropa. Pertama ke Roma dulu. Ke Roma. Ke Roma, saya sempat ketahan tuh di Roma. Oh, ke Karena Ditek ya? bukan kedetek ya, Apa karena gimana? paspor baru ya. Paspor yang lama saya kan kesita. Ya, Nggak balik dibawa kan, sama. saya bikin paspor lagi tuh. Paspor baru. Belum pernah keluar negeri. Belum pernah yang keluar baru negeri. Belum ada gitu loh. stempelnya. Nggak ada Belum ada stempelnya. stempel.
ditahan sama imigrasi Roma. Deg-degan, udah deg-degan Udah itu. deg-degan. Aduh. Aduh. Cuman ngebatin aja kan. Ya Allah, kalau emang jalannya mesti kayak gini, paling nggak jangan di sini ya Allah. Mendingan di Turki aja. Kalau di Roma kan mesti ditahan di Roma. Waduh, makannya makan apa? Akhirnya nggak ada masalah. Cuma ditanya, kamu tinggal di sini ngapain? Sponsormu siapa? Oh, oke. Ya kan mesti ada sponsor. Iya, Kamu bawa iya. uang berapa? Ya kan, kamu tinggal di mana? Gitu, udah. Dan terus berapa lama di sini? Terus setelah dari sini mau kemana? Udah selesai. Akhirnya dikeluarin kan. Udah jalan-jalan Roma, habis itu ke Turki rutenya. Wah, ke Turki lagi. Turki lagi itu. Padahal masih baru setahun dia depor nih. Masih cekal dong otomatis kan. Iya, Jadi iya. sampai Turki itu, bandara Turki itu tengah malam tuh, sekitar jam 12-an waktu sana ya. Waktu nama saya waktu dicek di imigrasi itu sempat ada halangan tuh sama si Ada ini. orang imigrasinya nih, sampai dicek namanya nih. Sempat ketakutan, akhirnya bisa masuk. Oh, bisa masuk. Akhirnya bisa masuk, oke, masuk. Masuk kurang lebih di Turki kita udah jalan-jalan apa. Jalan-jalan sampai akhirnya mau beli apartemen tuh di Turki. Mau beli apartemen di Turki. Udah kasih apa nih? Udah kasih DP kayak apa ya? DP Tanda belum jadi sih, lah, tanda tanda jadi jadi. lah istilahnya. Karena kan di Turki kalau kita punya aset atau punya usaha di sana itu bisa jadi warga negara. Oh, boleh ya. Boleh jadi warga negara. Ngajuin warga negara Itulah. bisa. Apa namanya? Citizen ya. Citizen. Citizen. Ya. Kita udah sempet ngurus lawyer sana ya, untuk bisa jadi langsung citizen. Akhirnya selesai dari Turki, rutenya berangkat ke Paris. Nah, belum sempat berangkat ke Paris, waktu masih di bandara Turki, dicek imigrasi paspor saya, disitulah Ketrek. masalah. Kedetek di situ, saya sempat lihat tuh di komputernya tuh, nama saya tuh Uzair ISIS. Waduh, saya udah Oh, ada ya. Oh lihat tuh dia. ada. Wih, Aduh, saya udah ketangkul. Istri saya udah marah-marah di situ. Kayak ngerasa nggak bersalah kan. Saya bilang, udah jangan marah-marah. Karena mereka punya data. Kita salah udah. Karena nggak tahu kan saya. Gitu loh. Karena bikin visa bisa. Karena waktu... Visa Schengen-nya ya? Visa Schengen. Mm-mm. Visa Schengen tuh visa Eropa. Iya, iya. Visa Turki beda lagi. Bukan Schengen. Turki nggak masuk. Oh saya. pakai masuk. on arrival loh ya, pakai On on arrival. arrival. Karena waktu yang pertama depor, si polisi imigrasi bilang, after 1 year, you back here, no problem. Ya betul sama. Ya kan? Kayak itu udah lewat setahun. Apalagi bikin visa bisa kan? Udah lewat setahun. Ya saya kira nggak ada masalah apa-apa kan. Akhirnya ditahan lah di situ. Dia bilang, Uzair is problem. Pas lagi mau ke Paris, nggak lama tuh Paris ada ledakan. Oh, gitu ya. Tapi untungnya bukan dari teroris. Kalau dari teroris disangkut pautin. Tapi sorry, istri tahu activity Mas Uzair? Tahu. Mertua nikah, juga tahu, mertua. Tahu. Udah dikasih kado trip ke Eropa malah ya. Iya. Tahu. Jadi cerita hidup saya tahu mantan anak band terus yang mau. Jadi tahu lah. Terus ketahuan nih di Turki ketangkap. Ya, ditangkap Terus di Turki, ditahan. deportasi lagi. Seminggu di situ pakai lawyer lah. Kita kan, karena kalau nggak pakai lawyer bisa ditahan di situ. Karena kasusnya di Turki. Oh, gitu ya. Bisa bertahun-tahun di bisa situ. bertahun-tahun dan bisa nggak diadili Ya. kalau di sana itu. Oh, gitu ya. Nggak diadili, udah kayak nggak dianggap, udah terserah. Tapi di- ditahan. Tapi ditahan. Tapi ditahan. Besok dideportasi. Sampai sini, sampai bandara, udah disambut lah sama Densus. Iya. Jadi di sana sempat seminggu dulu apa? Seminggu Pulang ke sini. Seminggu pulang ke sini, deportasi, disambut sama Densus. Didugalah beli apartemen itu untuk memfasilitasi orang-orang yang mau berangkat Mau ke hijrah. sana. Oh. Iya. Tapi padahal Enggak, tapi ada iyanya. oh gitu. Sedikit iyanya sedikit. Sedikit ya. Karena kan udah tertutup juga. ISIS juga udah nggak ada di Suriah gitu loh. Itu 2000 pas pulang itu pas kena 2018. 2018. Oke, Jadi di sini. tidak ada penangkapan sama sekali pada saat 2016 ke 2017 sampai 2018 tidak ada penangkapan sama sekali. Jadi cuma Dipulangkan dari dinas sosial tuh dipulangkan. Jadi Uzair berangkat lagi. Nah,
Saya itu Lagi rame-ramenya juga di 2018 tuh lagi 2018. gencar-gencarnya kan pasal tuh kan. pasalnya turun kan. Di bulan 15 Agustus Junto tuh 7 itu Iya, iya. pasal terorisme yang baru itu. Gara kejadian Makobrimob. Terus kan banyak penuntut- kejadian tuh 2018 kejadian tuh. apa? Surabaya. Surabaya. Termasuk yang gereja. pemeriksaan 7 kali 24 jam itu ya. Ya, itu. Itu kan Itu udah. lagi rame-rame 2018 tuh. Iya, Gua ribuan tuh yang tangkap tuh. Ya, Saya termasuk yang 2018 tuh. Saya ketangkep tuh 2018 akhir tuh di bulan Desember. Desember. Berarti pas pulang ke sini 2018 tuh kena deportasi sekeluarga. satu keluarga. Cuman yang ditahan saya. Istri, mertua enggak? Itu siapa aja, Mas? Enggak, karena masalahnya saya Oh, yang lain aman ya. aman. Berapa orang tuh, Mas? Cuman istri kena juga ini. Oh, Karena pulangnya bareng saya. oke, oke, oke. Gitu. Terus tapi enggak Sempat ketahan juga. terus dilepas. Mertua juga atau Mertua enggak Sama ada sekali masalah. Saya yang bermasalah kan. akhirnya Gitu. habis dari disambut Densus tuh terus gimana? Ya udah ditahan. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya, berarti Mereka sampai lanjut. terakhir 4 kemarin tahun. 4 tahun ya. 4 tahun jalan 3 tahun. Saya bebas tahun 2021. Satu ya. Wah, masih hangat nih. Masih hangat. Itu. Tapi selama ditahan itu akhirnya banyaklah saya bermuhasabah diri lah. Gitu loh, introspeksi diri. Itu di mana, Mas? Di Waktu selama di Polda, terus ketika pindah ke lapas Gunung Sindur, Gunung Sindur. akhirnya dari saya sendiri yang melakukan pembinaan di situ. Membina yang masih merah-merah nih, yang pahamnya takfir yang nggak jelas. Berarti sampai bebas di Gunung Sindur. Sampai bebas saya di Gunung Sindur, 2021 ya. 2021. Masjid gimana, Mas? Lah, kalau saya tuh kaitannya sama Uzair sebetulnya. Padahal saya nggak ikutan berangkat ya. Nggak ikutan honeymoonnya mereka, nggak ikutan. Cuman simple sekali saya sebetulnya. Memang saya betul pernah berangkat hijrah yang saya cerita tadi Iya. itu. Saya pernah baiat. Memang syarat berangkat itu harus baiat. Kita semua baiat sama pemimpin ISIS pada saat itu kan. Wajib baiat itu. Udah. Saya lagi naik-naiknya bisnis nih. Waktu itu saya sewa apartemen. Bukan sewa apartemen ya. Sewa kantor ruko sewa lah. kantor. Sewa kantor untuk kantor saya yang baru nih. Saya buka showroom lah di situ. Di Jakarta, saya udah di Jakarta. Saya waktu di Lamongan itu sudah karena Uzair berangkat ke Jakarta, saya ikutan lah sama Uzair nih. Ya kan? Buka peluang bisnis lah. Ya udah, saya buka akhirnya di sana. Dibantuin juga sama Uzair. Ayo, bukalah showroom di situ. Jalan. Saya sewa itu ruko di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Nah, sewanya ini yang bermasalah. Saya sewa itu sama orang yang punya ruko itu yang saya kenal di Istanbul. Orang Indonesia yang saya kenal di Istanbul. Itu kebetulan apa gimana? Kebetulan, memang kalau orang Indonesia itu di Istanbul itu ada namanya Warung Nusantara. Ya, Warung Nusantara Yes. insya Allah ya. Semua orang Indonesia kalau mau ke Istanbul pasti ke Pasti sana. makan di sana. Pasti makan di sana. Saya ketemu sama beliau di situ. Tukar nomor handphone dong. Pasti dong, di situ tukar nomor Temunya di handphone. Kebagusan. Kebetulan dia ini di Istanbul itu sudah punya apartemen lah, sudah tinggal di sana Anaknya lah, sekolah di sana. anaknya sekolah di Udah. sana lah. Ya, Udah jadi warga itu dong. udah Oh, warga udah dong warga. di sana. Nah, saya pulang akhirnya saya kontak beliau dong. Pak, saya mohon bantuan dong. Bapak kan punya aset di Jakarta kan? Ada. Saya sewa dong rukonya. Oke, sewa aja. Sewa saya di situ. Lah, pas Uzair mau berangkat ke sana, Uzair tuh minta nomor telepon beliau nih. Padahal Uzair juga punya nomornya, tapi handphonenya rusak pada saat itu. Minta nomor telepon beliau ke saya. Ya, kok punya nomor teleponnya Bapak ini? Ada. Saya kasih dong. Dia ke sana ketemu sama Bapak ini untuk apa? Cariin apartemen. Oh, udah. Setelah Uzair 2014 ditangkap, 2 tahun kemudian Bapak ini pulang ke Indonesia. Ditangkap Mbak Densus. Setelah Bapak ini ditangkap 6 bulan kemudian, hampir 6 bulan ya, 3 hari sebelum dia PD 21, saya ditangkap. Karena ada kaitannya Uzair mau beli apartemen lah, apartemennya lewat dari Bapak inilah, saya lah yang ngasih nomor telepon Bapak ini ke Uzair lah. Udah. Jadi itu ya rentetan. Nah, rentetannya di situ. Saya ditangkap. Brek, udah. 2020 bulan September saya ditangkap. Vonis saya 4 tahun, sama jalaninya 3 tahun saya di Polda, langsung sama-sama Uzair sama. Uzair bebas 2021 di Gunung Sindur. Saya bebas 2023 bulan September.